saya nggak bisa gambar Bu, gitu. Saya nggak bisa gambar, saya nggak bisa mendesain. Itu gimana kalau saya mau masuk tata busana, apakah masih bisa? Busana itu welcome sih ke semua siapa saja, yang penting itu satu syaratnya sebenarnya mau dan tidak terpaksa gitu. Anak sehebat apapun dia punya talenta, tapi kalau tidak punya kemauan, tidak punya minat di busana ya kita akan susah ngarahinnya. Tapi walaupun basicnya nol ya, tidak tahu menau tentang fashion, nggak bisa gambar, itu kalau memang yang pertama syarat satu itu tadi ada mau dan minat gitu, itu kita bisa ngatasi itu. Jadi siapapun boleh. Kalau kita mau belajar tentang itu nanti juga kita bakal tahu ya Bu. Betul, karena kan di fashion itu kita kan ada ilmu basicnya, kemudian nanti kita juga ada pengembangan dari ilmu basic itu sendiri. Jadi basic itu untuk siapapun yang masih dia itu belum sama sekali belum ada ilmu dasar fashion ya, kita bisa ngarahin kok kayak gitu. 21 Pots. Halo teman-teman, welcome back to our podcast 21 Pots bersama saya Ripka. Dan hari ini kita bakal bincang-bincang mengenai jurusan Tata Busana bersama Bu Inayati. Halo Bu. Halo juga. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Oh iya Bu, ngomong-ngomong pagi tadi sahur sama apa? Sahur sama apa ya? Aku lupa ya. Pokoknya enak lah gitu. Puasanya lancar? Alhamdulillah full sampai hari ini. Insya Allah hari ini juga full. Doain aja. Amin. Gitu. Mengenai jurusan Tata Busana, Ibu sendiri kan ngajar di situ. Betul. Sebenarnya tuh kita di Tata Busana ini kita bakal belajar apa aja sih Bu? Banyak sih, ilmu fashion ya, busana itu kan luas ya, mencakup kita ada desain, kemudian ada pattern making atau pola, ada sewing, menjahit, kemudian juga kita belajar memperbaiki, merawat mesin, kita juga sekarang karena ada digital ya, kita belajar desain digital juga, pattern digital juga, banyak sih sebenarnya. Kalau yang desain itu, yang secara digital itu pakai apa aja Bu perangkatnya? Oh perangkatnya, selama ini yang sudah kita lakukan pembelajaran yaitu ada desain 2 dimensi, kita pakainya IBIS Spine X, itu pakai HP. Itu jadi anak itu udah pakai smartboard mereka, pakai smart ininya ya. HP mereka itu bisa digunakan untuk media pembelajaran, pakai aplikasi IBIS Spine X. Kemudian kita juga ada desain 3 dimensi, itu pakai aplikasinya CLO 3D, itu pakai komputer sih. Dan kita di jurusan busana sudah ada peralatan yang mendukung untuk itu, seperti itu. Nah, untuk jurusan Tata Busana ini kan pastinya ada mendesain ya Bu. Nah, kadang tuh saya sering dengar anak-anak yang mau masuk jurusan Tata Busana, saya nggak bisa gambar Bu. Saya nggak bisa gambar, saya nggak bisa mendesain. Itu gimana kalau saya mau masuk tata busana, apakah masih bisa? Busana itu welcome sih ke semua siapa saja, yang penting itu satu syaratnya sebenarnya mau dan tidak terpaksa gitu. Anak sehebat apapun dia punya talenta, tapi kalau tidak punya kemauan, tidak punya minat di busana ya kita akan susah ngarahinnya. Tapi walaupun basicnya nol ya, tidak tahu menau tentang fashion, nggak bisa gambar, itu kalau memang yang pertama syarat satu itu tadi ada mau dan minat gitu, itu kita bisa ngatasi itu. Jadi siapapun boleh. Kalau kita mau belajar tentang itu nanti juga kita bakal tahu ya Bu. Betul, karena kan di fashion itu kita kan ada ilmu basicnya, kemudian nanti kita juga ada pengembangan dari ilmu basic itu sendiri. Jadi basic itu untuk siapapun yang masih dia itu belum sama sekali belum ada ilmu dasar fashion ya, kita bisa ngarahin kok kayak gitu. Nah, kalau di jurusan Tata Busana ini kegiatannya itu meliputi apa aja Bu? Kan kalau kita taunya mungkin kita di situ bakal ngejahit atau mendesain doang. Itu selain itu apa lagi Bu? Di busana itu sebenarnya kita juga karena kita ada fashion show ya. Kita belajar modeling, belajar koreo. Kemudian kalau orang mau fashion itu kan pasti harus secara ini harus cantik ya. Kita belajar make up juga. Kemudian orang fashion show itu pasti ada tim belakang panggung kan. Kita belajar jadi fashion stylist, jadi yang menata pakaian kayak gitu. Jadi tidak hanya menjahit, tidak hanya mendesain, tapi ya sebenarnya bisa make up, kemudian juga fashion stylist, bisa modeling juga kayak gitu. Kemudian foto model juga, karena ada foto produk kan butuh model. Modelnya selama ini kalau di pembelajaran ya siswa busana itu sendiri. Jadi siswa juga
masing-masing punya bagian ya Bu kalau Betul. misal praktek di situ juga. Iya. Nah, terus ya Bu, apakah di jurusan tata busana ini tidak membutuhkan hitung-hitungan atau matematika? Kayaknya semua semua bidang keahlian pasti ada ilmu menghitung ya. Orang masak juga ada hitungannya kan, berapa ons gula, berapa ons tepung terigu, sama di busana juga. Ilmu hitung-hitungan itu sebenarnya nggak bisa dihindari. Hanya kalau di busana kita menghitungnya itu bukan lagi sesuatu yang bikin kita pusing ya, tapi asik. Misalkan kita ngukur badan nih. Ukur lingkar badan berapa senti, lingkar pinggang berapa senti, lingkar panggul berapa senti, nanti lanjut membuat pola juga ada hitungannya lagi. Tapi nggak sampai yang yang kita harus pintar matematika, enggak. Yang penting kita tahu penambahan, penjumlahan ya, tahu pengurangan, tahu pembagian, sudah selesai itu. Dasar matematika dasar aja sih sebenarnya yang kita perlukan kalau di fashion itu. Jadi siswa juga harus mempunyai ketelitian dong Bu. Betul. Sebetulnya itu kalau di tata busana sendiri kayak ngukur baju kayak gitu, itu semisal beda 1 senti Bu, itu gimana Bu? Ya kita kalau pakai baju ya kebesaran 1 senti atau kekecilan 1 senti pasti kan pengaruh ya. Jadi sempit kan kalau kurang. Nah, makanya ketelitian itu penting gitu. Tapi ya ini sekedar bocoran ya, yang namanya orang fashion itu sebenarnya nggak harus pinter ngitung sih. Kalkulator kan sekarang ada. Iya, betul juga. Itu bisa jadi solusi loh buat orang yang males ngitung kayak saya juga sebenarnya. Sebelumnya males ngitung. Gitu. Emangnya sih kayaknya cuma beberapa makhluk doang ya yang suka matematika dan rajin menghitung ya Bu ya. Kayaknya ya yang suka. Tapi memang mau tidak mau kita memang harus ini dengan matematika harus bersahabat kan. Gitu. Untuk PKL-nya sendiri Bu, kalau siswa di jurusan tata busana ini masuknya kemana aja Bu? PKL karena kita itu kan di busana itu kan ada 2 bidang besar pengelompokan keahlian ya. Ada custom made itu yang larinya itu nanti ke butik, ada busana industri yang larinya itu ke industri garment, konveksi dan sebagainya. Jadi untuk PKL kita penempatannya ada yang di garment, ada yang di konveksi, ada yang di butik, seperti itu. Kalau semisal siswa ini siswi praktek ya Bu, mereka bikin satu produk entah itu pakaian atau dress kayak gitu. Nah, nanti kan produk itu bakal jadi dan dinilai. Itu dinilai dari segi apa aja. Terus hasilnya itu bakal dikemanain? Oke. Saya koreksi dulu yang tadi ya, siswi gitu ya. Kita ada siswa juga loh. Oh, ada. Jadi yang busana itu ada cowoknya juga. Kita setiap tahun ada cowoknya. Cuman memang nggak sebanyak DKV atau jurusan yang lain ya. Kita lebih banyak ke ceweknya. Kemudian tadi masalah praktek ya. Hasilnya itu dikemanain? Ya, yang jelas hasil praktek yang memenuhi syarat, bagus secara looknya, kemudian rapi secara jahitannya, itu unsur penilaiannya ya, look itu keseluruhan, tampilannya gitu. Kemudian kerapian, itu berarti jahitannya rapi atau enggak. Kemudian juga tekniknya betul atau enggak. Rapi belum tentu tekniknya betul. Kalau mungkin baju hanya untuk ditaruh di toko dijual, kita nggak peduli teknik ya. Tapi karena ini pembelajaran, kita harus ngajarin juga teknik yang betul. Jadi kayak misalkan lingkar leher nih, mereka itu jahitnya harus dicekrisnya itu harus rapi, biar nanti ketika dibalik gitu hasilnya itu di sini rapi. Nah, itu kerapian juga, setiap detail-detailnya. Kemudian cara masang kancingnya betul atau enggak, bikin hiasannya rapi atau enggak. Kemudian satu lagi yang enggak kalah penting itu unsur desainnya. Karena serapi apapun baju, kalau desainnya jelek, orang nggak ada yang mau beli kan. Kayak aduh bosenin. Iya, betul. Kalau semisal nggak menarik kayak gitu pun baru dilihat, ya udah mereka lewat, gak bakal nanya-nanya dulu. Iya. Dan hasil prakteknya itu kita pasarkan, kita jual gitu. Jadi nanti dari hasil praktek itu kan banyak ya. Dan kita nggak mau prakteknya itu satu kelas itu model bajunya sama. Kita selalu buat berbeda-beda. Kalaupun modelnya sama, warnanya yang berbeda. Size-nya, ukurannya kita buat beda. Ada standar M, ada yang L, ada yang XL, ada yang XXL. Tujuannya apa? Harapannya biar minimal lah 70% dari hasil praktek itu bisa terjual. Ya, kita sasarannya untuk lingkungan sekitar dulu di sekolah, kemudian nanti kita sasaran di luar juga. Kita jual via Instagram, kayak gitu. Terus kalau semisal siswa kan nanti mendesain gitu.
apakah yang akan dibuat nanti itu sesuai dengan apa yang siswa desain atau sesuai dengan materi pembelajarannya itu sendiri? Oke, betul, langkah pembuatan busana itu yang pertama desain. Gitu kan. Tapi anak ketika mendesain itu bukan kami pasrahkan, ayo Mbak, Mas silahkan mendesain sesukamu, enggak, tapi kita arahkan. Arahkannya sesuai apa ya, sesuai temanya kita apa. Misalkan di PB ini ada pembuatan tunik, gitu. Anak nanti akan kami minta riset tunik yang sedang tren itu sekarang seperti apa. Kemudian kalau mau model seperti ini, desain seperti ini, jenis bahannya seperti apa, mau motifnya seperti apa. Lah ketika mereka sudah melakukan riset kecil gitu ya, kemudian membuat mood board. Mood board itu menyusun sumber ide. Nah dari sumber ide itu nanti muncullah tema bajunya. Kemudian dibuatlah desainnya. Kalau sudah desainnya, nanti lanjut ke pola, lanjut ke praktek. Jadi mereka bebas mendesain seperti apa sesuai moodnya mereka ya. Tapi tetap kami arahkan biar tidak keluar dari tema dari materi pembelajarannya seperti itu. Berarti siswa itu mendesain sesuai dengan imajinasi mereka, kemauan mereka. Tapi tetap mengikuti tema yang diberikan. Betul. Oke Bu, terus kalau semisal siswa tadi kan mungkin yang praktek itu kan berarti dibagi jadi dua, mungkin ada yang produknya bagus, ada yang enggak. Itu kalau semisal yang enggak, ngatasinnya gimana Bu? Jadi gini, anak dalam proses pembelajaran ya, itu mereka selalu konsultasi, ya karena kan ada pembimbing. Dan repotnya kami itu biasanya karena kita itu ngajarnya kan satu guru satu kelas satu pelajaran ya. Itu kan kita capek kalau kita hanya namanya kita kontrol quality itu sendiri. Kita juga bentuk yang namanya tutor sebaya. Jadi anak-anak yang kualitasnya itu sudah saling mengajari. Jadi yang sudah misalkan nih dari ini saya sudah melihat bahwa si A sudah bisa, si B sudah bisa. Nanti A sama B itu dia akan ngajari teman-temannya. Ikut ngajari gitu loh. Jadi mereka juga ada komunikasi sama teman mereka. Gitu. Kemudian pakaian-pakaian tadi yang hasil praktek yang tidak layak ya. Itu kan karena kita sistemnya ada konsultasi gitu. Jadi misalkan lehernya salah, ayo perbaiki. Gitu. Lengannya salah. Ini kayaknya lengannya kurang rapi deh. Kamu dedel ya, kemudian kamu perbaiki lagi. Kembali lagi, konsultasi lagi. Oh, ini saya belum cocok nih seperti ini, perbaiki lagi sampai betul-betul fix. Bagus. Jadi ya hampir semuanya itu saya kalau bisa saya nilai itu semuanya layak jual. Kayak gitu. Keren banget. Gitu. Mereka berarti tetap kalau misal belum bisa, mereka bakal diajarin itu sampai betul. Benar-benar itu. Nah Bu, kalau praktek sendiri itu kan kita pasti butuh bahan bakunya kayak kain, entah itu benangnya dan semacamnya ya gitu. Apakah siswa harus mengadakan iuran dulu sebelum praktek atau bagaimana Bu? Kalau iuran enggak ya, karena kita kan di sekolah negeri enggak boleh ada pungutan, itu kan enggak boleh. Kalau kami minta iuran bahan untuk praktek nanti bisa tercium, nanti bahaya itu. Jadi semua praktek itu kami menggunakan bahan yang memang dibelanjakan itu dari sekolah, dari alokasi kan kita ada dana BOP ya untuk bahan pembelian bahan. Kita manfaatkan itu, kita mengajukan ke sekolah, kemudian kita belanja dengan pihak sekolah yang berwenang, kemudian bahan itu kita gunakan untuk praktek. Pasti cukup, kenapa? Karena memang sebelum belanja kita udah menghitung dulu nih, kebutuhan untuk praktek kelas 10 itu ada berapa, kemudian kebutuhan praktek untuk kelas 11 ada berapa, kebutuhan praktek untuk kelas 12 ada berapa, kayak gitu. Jadi full semuanya itu yang nanggung sekolah. Siswa nggak perlu takut sama itu. Jadi di tata busana itu kayaknya nggak perlu takut nanti biayanya banyak, enggak seperti itu karena semuanya nanggung sekolah. Nah berkaitan dengan PPDB juga. Pasti kan orang tua mungkin dengar anaknya Bu saya mau masuk tata busana, mungkin mereka juga bakal dipusingkan sama soal biaya kayak gitu. Udah overthinking duluan, nanti kan di sana bakal praktek, nanti bahannya dari mana, mestinya ada iuran atau apa, ternyata enggak. Itu udah disediakan sama sekolah. Iya betul. Kalau penting juga kan sama fasilitasnya nih Bu ya.
fasilitas yang disediakan sendiri itu meliputi apa aja Bu kalau di Tata Busana? Baik, yang pertama tadi ya, kita itu free ya, nggak ada pembiayaan praktek. Kemudian fasilitas yang mendukung lain, kita itu Tata Busana itu kebetulan karena jadi role model jurusan yang SMK berbasis 4.0. Jadi kemarin itu kita juga mendapatkan banyak bantuan peralatan. Dan sebelumnya juga kita ada alokasi bantuan dari DAK ya. Itu kita sudah punya sarana prasarana berupa ruang praktek yang sangat luar biasa. Bahkan kalau dibilang itu sudah menyamai industri. Peralatannya juga. Kita punya mesin bordir komputer. Kita punya mesin plotter ya. Jadi mesin plotter itu mesin print yang besar itu ya untuk cetak kain. Kita juga punya komputer untuk siswa kami itu praktek desain digital. Pola digital, kemudian kita juga punya pen display, ya. Jadi anak untuk desain itu kita ada smartboard juga untuk pembelajaran ke siswa. Jadi siswa itu benar-benar kalau pembelajaran digital itu ya mereka melihat, mereka praktek langsung kayak gitu. Terus yang tak kalah penting ini mesin jahitnya. Kita semua mesin jahit itu 100% sudah high speed. Kita sudah nggak ada mesin manual ya. Jadi mesin manual sudah kami gudangkan pakai gitu. kaki gini-gini. Ya udah nggak ada. Kita udah mesin high speed semua. Nah kecepatannya udah kecepatan tinggi karena mengacunya kita ke industri. Dan sekarang industri 4.0 ya. Peralatan kita pun sudah mengacu ke peralatan yang memang diperlukan di industri yang berbasis 4.0 gitu, seperti itu. Jadi udah pasti buat calon siswi maupun yang sekarang lagi di jurusan Tata Busana itu terjamin pendidikannya, belajarnya Ya, juga. betul. Belajarnya juga nggak bakal bosenin itu, semosenin itu. Enggak, kita enak belajar di busana itu enggak sepusing yang dibayangkan. Kan kadang orang mikirnya gini, belajar di jurusan Tata Busana itu pasti kayak kursus jahit ya kayak gitu. Bahkan malah dulu sempet gini, saya juga kan alumni SMK Tata Busana ya. Dulu saya SMK-nya itu Tata Busana, kemudian kuliahnya juga jurusan busana. Itu kayak jadi sesuatu yang tanda kutip maaf, orang itu menganggap ngapain sih sekolah jurusan busana, mending cuma kursus jahit, kan. gitu. 3 bulan selesai bisa jahit sama kan. Kayak gitu kan. Beda. Jadi kalau di busana itu kita benar-benar belajar itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia fashion gitu kan. Desain, gimana sih caranya kita itu membuat atau memunculkan ide, membuat desain yang bisa diterima masyarakat, yang laku dijual. Kemudian juga kita belajar juga sesuai dengan peralatannya di industri. Kalau di SMK Busana seperti itu, khususnya di SMK Kersana ya. Karena nggak semua jurusan busana di sekolah juga punya peralatan yang memadai seperti itu. Karena kita kan karena kebetulan terpilih sebagai SMK 4.0 ya. Jadi peralatannya memadai, kita belajarnya juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri. Kemudian juga nggak usah khawatir kalau di kami sih insya Allah siswa yang lulus dari Tata Busana itu mereka bisa melakukan apa aja sih. Yang penting syaratnya itu satu, pada saat belajar di jurusan gitu selama 3 tahun ya, itu benar-benar mengikuti, bukan siswa yang masa bodohlah saya bisa atau enggak ya terserah saya. Yang penting saya bisa jahit, mungkin pikiran mereka kayak. Dan tidak hanya menjahit ya, kayak gitu. Yang perlu saya garis bawahi di sini, belajar di Tata Busana itu tidak hanya menjahit. Sekarang belajar photoshoot juga, belajar modeling juga, belajar koreo juga, belajar membuat kain juga, dari kain polos jadi bermotif kayak gitu. Jadi kita bisa bikin baju yang motifnya itu kita bikin sendiri. Kayak pas praktek P5 kemarin itu kan siswa kan praktek membuat motif kain seperti itu. Jadi aslinya tuh di jurusan Tata Busana nggak sekedar cuma kalian belajar jahit, pola doang, nggak kayak gitu. Banyak sekali yang bakal kalian pelajari di sini dan itu nggak bosenin. Betul. Itu seru. Fun. Kita belajar di busana itu fun. Jadi orang-orang yang tidak pengen fun ya jangan ke busana. Orang yang pengen happy, belajarnya menyenangkan, itu ya di Tata Busana kayak gitu. Nah untuk kuotanya sendiri Bu, itu berapa disediakan berapa? Kita itu ada 2 rombel ya, satu angkatan ya, satu kelasnya kalau sesuai dengan aturan itu kan 36. Jadi untuk peserta didik baru ini, yang tahun ini berarti kita menerima 2 rombel berarti 72. Seperti itu, kursinya ada 72. Dan itu terbuka untuk siapa saja ya.
gitu. Yang buat laki-laki juga gak apa-apa masuk aja kalau kalian tertarik. Karena memang dunia fashion itu nggak ada perbedaan gender, harus perempuan, harus perempuan gitu kan. Laki-laki memang punya niat, cowok ya punya niat di bidang fashion, kenapa enggak gitu. Iya, jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain yang mungkin ia bakal bilang kalau tata busana itu ya siapa juga yang mau masuk kalau laki-laki gitu. Laki-laki jangan masuk tata busana. Bakal ada yang bilang kayak gitu. Karena ranahnya ya buat perempuan mungkin begitu. Karena mungkin sekarang lingkungan masyarakat itu masih menjustis bahwa laki-laki yang masuk, cowok yang masuk ke fashion, ke tata busana itu nanti jadi gini gitu ya. Padahal enggak juga sih. Gitu. Karena kan sekarang kalau kita lihat juga banyak fashion designer yang dia itu cowok, tapi tetap dia cowok, dia tetap punya keluarga, dia normal menjalani hidupnya juga seperti orang pada umumnya. Mereka jadi pengusaha fashion. Dan sebenarnya nggak harus jadi desainer juga sih, orang belajar di tata busana bisa jadi pemilik garment, pemilik konveksi, ya kan? Bisa jadi mungkin di garment itu dia jadi staff yang bagian mesin. Kan kami juga belajar merawat mesin juga, memperbaiki mesin, mengenal mesin industri, ya gitu sih. Nah, berkaitan dengan itu ya Bu, kira-kira kalau semisal siswa atau siswi lulusan tata busana ini bakal lulus itu prospek kerja itu apa aja Bu? Oke ya, jadi sebelum saya menjelaskan prospek kerjanya ya, saya sedikit cerita tentang tata busana yang dulu seperti apa. Dulu itu busana memang tidak begitu diminati ya, karena memang orang belum tahu prospeknya itu kemana. Tapi semenjak di sekitar sini tuh banyak perusahaan di sepatu itu lah, anak tata busana itu mereka itu tanpa tes juga bisa masuk kayak gitu. Dan bahkan kita itu ada MOU dengan perusahaan TSH, ada garment kalau dari alumni tata busana itu bisa tanpa tes mereka bisa diterima gitu. Itu untuk skala yang sekitaran sini ya. Tapi kalau mereka mau menjadi pengusaha misalkan, mereka bisa jadi fashion designer, mereka bisa jadi pemilik butik, mereka bisa jadi pengusaha konveksi, seperti itu prospeknya ke situ, gitu sih. Apalagi sekarang kan ya kayak market digital itu kan banyak yang ke fashion entrepreneur ya. Dan itu kalau dari alumni busana itu poin plus tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak sekali pengusaha-pengusaha fashion baru, bahkan artis-artis itu kan banyak yang beralih profesi jadi desainer juga kan, kayak Zaskia Sungkar, ada Ivan Gunawan, kemudian juga Zaskia Adia Meka, itu kan mereka beralih ke fashion juga. Kenapa kita yang masih muda gitu ya, kenapa kita nggak ikut juga? Ikut juga, itu prospek di busana sih banyak sekali sih. Karena fashion sendiri nggak bakal mati ketinggalan zaman. Betul, orang nggak mungkin karena perkembangan zaman kemudian orang lama-lama nggak pakai busana ya. Busana itu selalu ada, selalu dibutuhkan. Inovasinya gitu. selalu baru tiap tahun itu ada aja. Nah, saya tuh kan dengar kemarin ada yang ikut LKS ya Bu ya. Iya. Terus sendiri prestasinya sendiri tuh dari tata busana ini apa aja Bu? Lomba kompetensi siswa ya? Iya betul. LKS itu sebenarnya kita kalau bisa dibilang tahun ini adalah tahun keberuntungan ya untuk busana. Dan saya sih harapannya ini bukan puncak. Ini harapan saya itu ini kita masih menuju ke atas ya. Karena kalau saya bilang ini adalah puncak kami berarti sebentar lagi kami turun gitu kan. LKS kemarin kita terakhir itu kita sudah sampai ke tingkat nasional, dapat Medallion of Excellence atau MOE ya. Kemudian di tingkat provinsi itu juara 1, makanya kita melaju ke nasional. Dan di nasional kita berhasil mendapatkan Medallion of Excellence. Gitu. Bidang fashion teknologi. Keren banget ya Bu. Kalau dari syaratnya sendiri, kalau misal siswa atau siswinya mau mengikuti LKS itu gimana Bu? Syarat itu sebenarnya karena lomba kompetensi siswa itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi yang jelas anak yang kami ikutkan pun anak yang terpilih. Gitu, dan kami memilih bibit-bibitnya itu sejak mereka itu kelas 10 kita sudah ini anak ini nih, ini nih, ini nih, tapi kita belum menentukan siapa yang mau berangkat belum, tapi baru kita incer aja nih, ini bibit-bibitnya nih, calon-calonnya itu udah punya gitu sih. Jadi buat adik kelas
yang mau masuk jurusan tata busana dan nanti berhasil masuk harus benar-benar ya Bu belajarnya. Betul. Karena betul. kalian bakal lincar. Iya, karena kita punya plan ke depan ya. Iya. Kita juga karena sudah juara 1 provinsi ya, kita juga pengen mempertahankan itu. Kemudian kita karena kemarin di nasional itu klub belum juara 1 ya, tapi kita sudah meraih Medallion of Excellence. Harapannya tahun depannya itu kita juara 1 LKS Kabupaten, menuju provinsi juara 1 lagi, nasional juara 1 lagi. Juara 1, bukan juara 1 lagi, nasional juara 1. Dan impian terbesar saya itu saya pengen bahwa selama saya ngajar di sini nih, saya tuh pengen sampai anak itu sampai ke world skill. Wow. Gitu. Karena kemarin kita sudah ikut di Selekda juga untuk Asian Skill Competition, kita sudah masuk 10 besar loh di Selekdanya itu. Gitu. Malah kita diberi tes peringkat pertama. Tapi pada saat praktek kita bertahan di 10 besar karena memang saingan kita itu dari mereka alumni juara 1 LKS nasional. Gitu. Nanti bisa lah kita. Mudah-mudahan kita sampai ke world skill. Dan harapan saya bukan jurusan busana aja ya, tapi jurusan yang lain juga kita sukses bersama gitu. Nggak hanya busana tapi jurusan yang lain juga gitu. Oke Bu. Jadi sekarang boleh ya Bu kayak kasih pesan nih buat calon-calon anak yang bakal masuk ke jurusan tata busana. Sebenarnya jurusan apapun bagus ya. Mau di sekolah lain, di kelas ini bagus, tapi di SMK Kersana itu semua jurusan itu bagus kalau saya nilai, karena saya juga sudah cukup lama di sini ya. Kemudian karena saya guru busana, saya kan lebih paham nih jurusan busana seperti apa. Yang mau masuk jurusan busana itu sebenarnya tidak ada persyaratan khusus, tidak ada. Yang penting satu itu minat dan mau. Kemudian yang kedua itu pesan saya, karena ini kan SMP belum kelulusan ya. Udah belajar sebaik mungkin, masih ada kesempatan kan kayak gitu nanti masuk ke kami, karena yang jelas karena kami itu sekolah bukan sekolah yang ini ya, kita itu kan grade-nya tinggi ya. Jadi yang kami terima itu yang nilai di SMP-nya bagus kan, seperti itu. Jadi kalau mau diterima di SMK Kersana harus belajar dengan bagus biar harus belajar yang bagus biar nilainya bagus dan bisa diterima di sini. Kalau mau di busana syaratnya itu tadi punya minat, nilainya di SMP-nya ya, nilainya bagus, memenuhi syarat kan kayak gitu kan. Karena apalagi busana kan kuotanya kecil kan. Hanya 2 rombel itu kan 72 siswa, ya siap bersaing gitu sih. Karena yang jelas anak sekarang itu kan banyak anak pinter. Kita nggak cukup pinter saja ya, kita harus jadi yang terbaik kan. Kita pinter, tapi ternyata peringkat kita 73, 75, nggak bisa masuk kan. Kita harus pinter dan kita terbaik. Terbaiknya itu kan berarti dari 1 sampai 72 itu kan. Gitu. Bukan harus pinter ya, nilainya harus bagus lah untuk masuk ke sini kayak gitu. Yang pasti kalian harus persiapkan dulu ujian sekolah kalian biar nanti kalau masuk ke sini kan nanti ada PPDB, kita bakal buka pendaftarannya juga. Itu kalian bakal bersaing di peringkat ya Bu itu ya? Iya betul. Di rank itu kalau kalian nilainya nggak mencukupi ya mundur deh, ketendang. Betul. Jadi ya itu tadi ya, karena pengennya kita itu bisa menampung siapapun yang pengen masuk ke jurusan busana ya, pengennya seperti itu. Tapi kan kembali lagi kita juga kan punya keterbatasan tempat kan, daya tampung kita 72 ya, kita harus menerima kan segitu. Otomatis kami akan memilih yang terbaik di antara semuanya, yang terbaik dari SMP-nya kan. Yang mereka mendaftar ke sini kan pasti mereka semuanya yang memang nilainya udah bagus gitu. Tapi kembali lagi daya tampung itu yang memaksa kita harus memilih gitu. Di antara yang terbaik itu kita pilih, kita saring lagi seperti itu. Dan jangan lupa selalu berdoa, selalu positive thinking gitu kan. Orang kalau sudah negatif thinking ya, apa yang mau kita raih kan jadi gagal. Karena udah negatif thinking dulu sama Tuhan kan, seperti itu. Itu guys, gak ada persyaratan yang terlalu khusus, tapi ya tadi nilai harus dipersiapkan. Betul. Satu kata buat jurusan tata busana Bu, apa Bu? Satu kata ya? Satu kata aja cukup. Luar biasa. Luar biasa. Betul. Kalau buat SMK? SMK bisa. SMK bisa. Nah, makasih banyak Bu buat sama-sama. Buat informasinya hari ini, ngobrol-ngobrolnya juga seru banget. Bisa ngasih tahu ke teman-teman kalau jurusan tata busana itu kita bakal belajar apa aja, PKL-nya gimana, dan prospek lulusan pekerjaannya itu gimana aja. Makasih banyak juga udah ngeluangin waktu buat
podcast ini. Sama-sama, terima kasih juga ya sudah diundang ke tempat yang luar biasa ini. Sukses untuk podcastnya. Nah, buat teman-teman yang punya saran, kritik, ide maupun sesuatu yang mau disampaikan ke 21 Pods ini, boleh banget kirim komentarnya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe channel kita Nusker TV, juga klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan episode terbaru 21 Pods. Klik like, terus share juga ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu seputar info PPDB dan juga informasi lainnya yang bakal nemenin kalian bentar lagi, kayak misal mau maghrib kayak gitu, nemenin kalian pas puasa atau lagi senggang. Oke, makasih banyak buat kalian juga yang udah nemenin kita sampai akhir bincang-bincang hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!